Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu dan siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tertulis demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan apa yang kita makan yang membuat kita kuat, tapi apa yang kita cerna. Bukan apa yang kita dengar yang membuat kita mengerti, tapi apa yang kita perhatikan. Bukan apa yang kita katakan saja yang membuat kita menjadi orang percaya, tapi apa yang kita lakukan. Apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah mengenai pentingnya menjadi orang yang taat, meresponi dengan benar pada kehendaknya. 2 orang anak laki-laki dalam perumpamaan ini mewakili kita semua. Entah kita tergolong yang mana, apakah kita tergolong yang pertama atau yang kedua. Sebenarnya ada golongan ketiga yang Tuhan lebih senang, yang nanti akan kita lihat pada bagian akhir renungan ini. Dalam perikop ini, anak pertama mewakili orang-orang yang mengiyakan firman Tuhan, tapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Anak yang kedua mewakili orang-orang yang menolak firman Tuhan, tapi yang kemudian menyesal dan akhirnya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dari kedua anak ini, anak yang kedualah yang dipandang sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan pemungut cukai dan perempuan sundal yang mewakili semua orang berdosa. Kelompok ini merupakan yang dipandang ekstrim dalam keberdosaan. Dan kelompok yang lain, yaitu para imam dan orang-orang Farisi, secara ekstrim mewakili orang-orang yang merasa dirinya sudah benar. Sulit untuk orang-orang Farisi dan para imam untuk mengakui bahwa diri mereka berdosa. Kesombongan rohani sangat berbahaya, saudara. Kita semua perlu menyadari bahwa kita dilayakkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Sementara saudara, buat para pemungut cukai dan perempuan sundal dalam perumpamaan ini, tidak akan ada perkenanan kecuali bila mereka bertobat dari dosa-dosanya. Setiap dosa harus diakui, diikuti dengan penyesalan dan pertobatan, serta kembali melakukan kehendak firman Tuhan. Kedua golongan ini dua-duanya perlu bertobat. Baik yang mengiyakan firman Tuhan, tapi tidak melakukan, maupun yang menolak firman Tuhan. Semuanya perlu sampai kepada tahap menerima dan melakukan firman Tuhan.
barulah dipandang sebagai orang yang melakukan. Mungkin kita masuk dalam dua golongan ini, saudara. Marilah kita bertobat dan hidup benar seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah hendaknya kita menjadi seperti golongan yang ketiga, yang Tuhan senang, yaitu mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah goyah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bukan saja mengiyahkan firman-Mu, tapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, kesombongan rohani yang ada pada kami, ataupun sikap yang menolak firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau meresponi dan taat kepada apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami pengertian demi pengertian, untuk kami dapat memahami akan kehendak Tuhan, mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang taat, yang dengar-dengaran, meresponi dengan benar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, dan biarlah keselamatan yang daripada-Mu sampai kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.